Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du. Yang kami hormati berkhusus ayahanda tercinta daripada Ustaz Afifi, Kiai Haji Hasan Bisri, dan juga yang kami hormati Ustaz Wahid Hasim, Ustaz Samsuri, dan juga Ustaz Ahmad Muhammad Syafi'i. Ya Allah, muridnya apa ya? Ya Allah, saya belum kenal, nama juga kenal di langit itu. Ya Allah, kita doakan beliau semua dipanjangkan umur sehat walafiat, bisa membawa kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kami hormati kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak ibu? Ada. Kalau nggak ada ibu, nggak ada yang masak. Ibu-ibu dan juga kepada para asatid, guru-guru, dan juga anak muda, anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng. Ganteng semua kan? Ya, ganteng-ganteng. Amin ya Rabbal. Pertama dan utama, mari sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita, khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibul Karim, penghulu alam dunia dan akhirat, seorang manusia pilihan, manusia agung yang kemuliaan dan keagungannya dimuliakan oleh yang maha agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakin betul bahwa kita semua ini mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Yakin itu kita, satu keyakinan yang ada di dalam hati kita, di mana keyakinan itu seperti halnya kita yakin kita beragama Islam, seperti halnya keimanan yang ada di dalam diri kita. Itulah kita yakin bahwa kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada majelis yang besar lebih daripada majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini majelisnya Rasulullah. Kenapa kita katakan ini majelisnya Rasulullah? Di mana dibacakan, diceritakan, bahkan kita sampai bergelinang-gelinang air mata kita karena kerinduan kita kepada Rasulullah. Ketika kita menyebut nama Rasulullah, ada titik-titik kerinduan yang menyebabkan gelinangnya air mata yang keluar dari mata kita, sebagai salah satu tanda bahwa di dalam hati kita ada kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah majelis yang paling besar di mana disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi udah saya mungkin hadiah apa anak ini? Sebenarnya anak ini. Saya cerita dikit. Kita ini satu guru sebenarnya. Satu guru, itu dari guru besar kami Al-Alim 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 Al-Alim
Sultan Al-Awliya Sayyidina Sayyid Sabda bin Mahmud dan ini kalau beliau ini datang langsung mondok berapa tahun kan? 13 tahun sudah ilmu semua diambil. Kitab mana yang udah gak diambil sama beliau sudah semua. Bahkan dunia udah dikelilingi saja. Kalau saya main mau cerita aja, saya nggak mau ceramah, nggak, saya mau cerita aja. Beliau ini 13 tahun ikut dengan guru kami. Kalau kami ini, kalau saya pribadi dari tahun 93 saya itu kenal dari Pak Habib Sadap. Jadi tahun 93 itu beliau itu ngajar tafsir Jalalain di Bintaro, masih di Bintaro. Tapi setiap 1 bulan 1 kali di minggu pertama guru kita itu mengajarkan ini apa ini? Toriko juga. Kalau di sini Toriko Gadarian Asabandiyah. Sajiliyah, Toriko Gadarian Sajiliyah. Tapi guru kita Asabandiyah Gadarian. Sama saja, tarikat juga. Sama-sama tarikat. Orang tarikat itu, ya, kata guru besar kami, yaitu orang yang mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah, perbuatannya, ucapannya, dikerjakan, dilakoni, itu tarekat. Tapi beliau ini nggak nemuin yang namanya tarekat. Kami kejar tuh, tahun 97 guru kami itu pindah ke Palu. Saya cerita apa ya? Ketika cerita tentang orang alim akan bunuh barokah. Insya Allah kita akan mendapatkan nur daripadanya karena ilmu yang mereka miliki. Tahun 97 guru kami pindah itu karena krisis moneter. Yang krisis moneter itu tahun 97 pindah itu ke Parung. Pindahnya itu guru kami itu mengejar guru kami dan mengejar yang satu ini Toreko begitu. Lahir dengan anak-anak nih, saya anak-anak nih, misalnya dulu kecil-kecil, sebagian juga kecil dulu, masih kecil. Sekarang sama aja sama saya, sama-sama kumisan, ya, punya kumisan, bahkan punya anak juga dia. Jadi tarekat itu yang kami kejar. Apa itu tarekat? Jalan yang pernah dilalui, dikerjakan oleh Rasulullah, diikuti. Maka para orang-orang tarekat itu tidak ada lain untuk membentuk dirinya itu cinta sama Rasulullah. Nggak ada jalan itu kita cinta sama Rasulullah, nggak ada. Nggak bisa kita tuh kenal sama Rasulullah, nggak ada. Kenapa? Rasulullah itu jauh kita ini. Bahkan sahabat juga kita ketemu sahabat dengan sahabatnya juga, para tabi'in, para ulama salaf kita ketemuin. Tapi mereka itu mewariskan ilmunya kepada para mursyid, para guru. Nah inilah guru kita. Apa itu? Habib Sadap itu adalah seorang mursyid. Mursyid itu adalah seorang guru tarekat atau guru ruhaniyah yang mereka itu mengajarkan ilmu yang berkaitan langsung dengan Rasulullah. Apa maksudnya itu kita belajar tarekat itu? Rasulullah SAW dulu ketika beliau itu masih berada di kota Makkah, Rasulullah SAW mengajarkan tentang ketauhidan, tentang akidah, tentang Allah, tapi tentang orang kafir Makkah. Sampailah Rasulullah itu pindah ke kota Madinah, maka turunlah ajaran yang namanya syariat. Nah, ini berkaitan dengan syariat. Di pondok itu diajarkanlah syariat pula. Nah ini anak-anak kita, anak pondok sekarang pun, ya sampai sekarang, maka akhirnya tidak seperti itu dulu.
Itu karangan daripada ulama-ulama, orang-orang alim yang mereka itu kalau tidak ditulis, nggak dibukukan, nggak ditulis, nggak dibukukan. Mana kita tahu ilmu yang mereka miliki itu ulama-ulama salaf. Maka dikaranglah kitab-kitab, disusunlah kitab-kitab, diajarkanlah. Kita ini tidak tahu, kita tidak kenal itu perkataan ulama salaf seperti tadi yang diceritakan. Kita juga tidak kenal dengan Habib Sagaf atau guru kita apapun. Tidak kenal atau dengan ulama-ulama para ulama, Sultan Aulia Sayyidina Syekh Gharzali, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Said. Tidak kenal kita kalau tidak ada ulama yang menceritakan mereka, tidak membukukan mereka. Ilmu yang mereka bawa itu baik johir maupun batin, ilmunya itu syariat. Jadi kita disuruh belajar syariat, ikut sama Rasulullah. Sama seperti kita ini disuruh diperintahkan sholat. Kapan kita ketemu sama Rasulullah? Tidak tahu kita. Selalu kamar itu musoli, sholatlah kamu seperti saya. Itu yang diperintahkan sama Rasulullah. Tapi kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Tapi tata cara itu dibawa oleh para mursyid, guru-guru tarekat, sehingga kita tahu betul, sempurna betul kita itu mengikuti jejak langkah daripada guru kita yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sempurnalah ibadah kita. Kalau cuma hanya syariat saja, tidak sempurna. Kenapa? Nih kita ngomong aja nih, kita jujur aja. Hari saya pun habis maghrib ya kan? Hari habis maghrib ke Isya. Ini jujur aja, udah haus, ya kan? Ini semuanya cuma sama baca maulid, baca zikir, baca yasin. Rasa di perutnya. Itu syariat kita, jasmani kita perlu makan. Ini lapar nggak? Lapar nggak? Hah? Atasan belum semangat jawabnya. Itu syariat kita, itu ibadah kita. Lalu bagaimana dengan pelajaran yang dimaksudkan dengan tarekat? Di satu majelis ini, di majelis ini kita syariatnya kita itu lapar. Tapi kita diajarin itu sama Rasulullah. Ada di dalam hati kita tuh, ibadah tuh kita. Bukan karena pengen makan kita datang di sini, ya kan? Kita diundang sama Ustaz Habib itu berkata kita pengen makan, tapi karena kita dengar katanya atau majelis Rasulullah ada dibacainnya maulid Nabi, jadi kita hadir untuk Rasulullah. Yakin betul kita itu bersama Rasulullah. Kalau Imam Abdullah An-Taibai tadi itu dia di dalam goresan, di dalam syairnya itu ahdiru qulubakum ya ma'syar salil alfa. Kita disuruh hadirkan hati kita. Jadi hadirnya kita bukan cuma hanya syariat, bukan cuma hanya badan, tapi hati kita. Sehingga kita ketika kita melakukan satu ritual ibadah, baik sholat, zikir, tadi baca maulid, puasa, ada satu keyakinan di hati kita. Jadi kita itu melihat Allah, melihat Rasulullah. Itu yang kita mau capai. Bukan cuma karena kita nih, apa tadi kita sholawatan gitu ya kan? Cuma pengen dengar atau pengen cara suara kita, bukan. Itu pelajaran tarekat. Tetapi di dalam tarekat orang juga tidak bisa itu bertarekat kalau dia tidak dengan tarekat secara sempurna. Karena itu dididiklah oleh Rasulullah waktu di Madinah. Para sahabat itu diajarkan syariat. Jadi kita ikuti sampai sekarang nih. Ini anak-anak kita kalau kita ajarin siapa itu Tuhan kita, nggak ada yang kenal. Kita ini berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kita datang sana kemari jalan cari para makam para waliullah, ya kan? Dengan mengharapkan barokah. Tapi ketika kita berzikir, ketika kita menghadap beliau, ada di hati kita. Mudah-mudahan hati, memang hati kita. Begitu kan hati kita ya? Mudah-mudahan hati kita ini yang berkawin. Ada anak muda yang berkawin, dia dapat jodoh.
Itu doa keinginan kita dikejar. Mudah-mudahan kita yang dapat uang yang banyak. Kami ingin sholat kita, ibadah kita jadi karena sesuatu. Tetapi di dalam pelajaran kita, Tuan Guru saya Al-Zelani itu bilang, kamu duduk di majelis, duduk kamu di masjid, duduk kamu ikut di majelis zikir, di majelis sholawat, tapi di hati kamu masih ada dunia. Sesungguhnya, Tuan Guru saya Al-Zelani sampai mengangkat kakinya. Kamu tahu kan? Di mana Tuhan kamu? Tuhan kamu nih, di telapak kaki saya. Itu kata Tuan Guru saya Al-Zelani. Tuhan kamu ada di telapak kaki saya. Kenapa? Tuhan Guru saya Al-Zelani, dunia itu sudah ada, tidak ada lagi di hatinya. Uang. Itu Tuan Guru saya Al-Zelani. Jadi dunia itu hanya sampah untuk Tuan Guru saya Al-Zelani. Ada di telapak kakinya. Kenapa? Kita akan sholat, kita akan zikir, kita berziarah, berharap tentang dunia kita, mengharapkan pangkat jabatan, mengharapkan kemuliaan dari orang. Itu yang kita harap di dalam ibadah kita. Karena itulah. Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wa sawrakum walakinna ila qalbikum. Rasulullah perintahkan begitu. Ibadah kamu yang cuma hanya yang nampak, yang kelihatan. Nih hati kamu yang utama. Lurusin hati. Jadi di dalam ibadah kita yang utama adalah hati yang dilihat sama Allah. Tapi kata Nabi, kita tidak mampu membentuk hati kita kalau tidak ada guru ataupun mursyid yang mengajarkan kita. Lalu bagaimana ilmunya itu? Setelah kita tadi sempurna 12 tahun, 13 tahun kita mondok, ilmu kitab, semua kitab sudah kita baca semua. Imam Syarani ini pengarang kita, ulama besar. Beliau itu Imam Syarani. Dia tinggalkan kitabnya. Semua kitabnya. Kenapa? Karena satu kali waktu Imam Syarani itu bertemu dengan seorang pemuda. Yang kemudian dia bertanya, wahai muda, kemana kamu? Di depan masjid. Ketemu, saya mau ketemu sama Allah, sama Tuhan saya. Ditanya sama Imam Syarani, bagaimana kamu bertemu dengan Tuhan kamu? Arab Robi, saya bertemu Tuhan saya, dengan Tuhan saya. Bagaimana kita ini? Tidak ada satu jalan, tidak ada yang mengajarkan bagaimana itu kita bisa kenal sama Allah. Kalau tidak ada guru, tidak ada musik, tidak ada ilmu yang berkalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa bermarifat kepada Allah kecuali kita bermarifat kepada Rasulullah. Dan kita pun tidak bisa bermarifat kepada Rasulullah kecuali ada guru yang menuntun kita kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para muslim. Imam ini Ustaz Habibie sama ini. Beliau punya guru yang sama. Banyak orang ketawa dulu. Orang alim besar dia. Amin ya Rabbal alamin. Dan tidak berharap dari satu titik cahaya. Guru kita itu kan begitu. Kamu itu hafal 6.666 ayat. Kamu hafal itu kitab-kitab semua. Tapi belum tentu membuka pintu kata langit. Belum tentu membuat kamu itu mulia di hadapan Allah. Satu cahaya saja, satu saja kamu paham. Itu yang bisa membukamu, yang bisa mengajarkanmu kenal sama Allah. Jadi tidak ada jalan kecuali orang itu belajar mereka. Di mana pelajarnya dulu? Awal wajibin al-insanu ma'rifatul illah istiqomah. Belajar kita kenal Allah, belajar kita itu dengan kitab-kitab, belajar dengan guru-guru, dengan seyakin-yakinnya. Jadi tidak ada pelajaran itu kecuali dibimbing sama guru. Kalau orang itu belajar nggak ada gurunya, ya sudah, guru keduanya, ketiganya, keempatnya, ya sudah, setan semuanya itu. Karena itu kita disuruh cari guru. Kalau guru kita bilang dulu apa? Cari guru sebanyak-banyaknya, cari sebanyak-banyaknya. Di dalam kita itu cuma satu guru, nanti berbagi yang belum ada kita. Jadi belum tahu kita ilmu mana ilmu yang benar dan hak. Jadi
jangan kita hidup cuma hanya satu, cari dia tahu kita akan kebenaran dari Allah, kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak umumnya yang utama seorang suami ketika sudah nikah, sayangnya istri itu, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sayang. Hanya ketika mengikuti tindakan daripada Rasulullah sayang sama istrinya, nggak ada istrinya yang ceritanya itu ya nggak bagus, semuanya bagus ceritanya. Cerita dia Siti Khadijah, bagaimana Rasulullah Siti Khadijah, manja Rasulullah tuh dengan Siti Khadijah, dengan Siti itu sama dia bermanja. Jadi jangan berkata yang kurang bagus, yang jangan berkata yang kurang bagus. Lalu pengen enak, pengen disayang, cari duit yang banyak. Cari duit yang banyak. Benar nggak? Pengen disayang sama istri. Saja pengen kita istri kita pengen cantik terus, pengen awet muda. Itu mah yang sudah tua-tua kayak kita nih. Ya kan? Istrinya kan sampai kalau pengen istrinya kelihatannya cantik. Nggak ada orang punya istri pengen istrinya jelek, kampanye jelek, nggak ada. Pengen cantik semua. Tapi cantik itu berduit. Cari duit yang banyak. Cari duit yang banyak. Kalau duit udah banyak, ya kasih istri. Itu pasti pengen makan apa juga dimasakin yang enak-enak. Ya. Dan ini ngasih duitnya kagak, pengen makan yang enak. Kalau berdua yang bawa telur. Dan juga jangan pernah bohong. Ingat deh, yang laki-laki, jangan pernah bohong sama istri. Rasulullah nggak bohong. Rasulullah itu orang jujur. Jadi kalau kita sama Rasulullah jadi orang jujur. Ya. Sekali kamu juga berbuat jujur sama istri, sampai kiamat banyak. Pak, saya panggil bapak ini. Apa? Sampai kiamat kita ini sama istri kalau nggak jujur sekali ketahuan. Sama istri, boleh dipercaya. Kali perkara kita sama istri kita. Tuh. Jadi ngomong sama istri, suruh beli, pergi kita ke pasar. Wah, kok material. Berapa itu harganya? 500.000. Padahal di mobil ini 300.000, istrinya udah ngerti juga kan, percaya aja. Istri sendiri dibohongin. Jadi jangan dibohongin istri mah. Istri itu disayang. Kita ajari kita didik dia itu jadi orang yang jujur, ikut sama Rasulullah. Begitu juga istri kita. Istri kita juga tidak nasihati dia, suruh sayang bukan cuma sama kita doang. Sayang juga sama bapak kita, sama mertuanya. Ya kan bapak kita mertuanya, ya kan? Jadi kita ajari orang tua kita. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita ngomong begini, ngomong terus sekarang masuk bapak baru. Kan bapak baru dia kata, ini kebanyakan begitu alat bahasa, kurang sopan itu. Jadi karena udah ada guru bapak baru, gue nggak ngikut. Bapak baru kan pilih gua, begitu. Bapak gua kan begitu, ya kan? Bapaknya itu kan bapaknya istri kita, berarti mertua kita, orang tua kita. Jadi orang tua kita. Nah, kita disuruh berakhlak, bukan cuma ya sama orang lain, sama istri, sama orang tua, sama mertua berbahasa yang enak. Yang sayangnya begitu. Kebanyakan kita itu lagi di zaman sekarang yang ngaji ya halnya tidak ada. Kalau Quran masih dia ada akhlak. Karena itu ya kita semua orang tua kita, baik orang tua kandung, baik itu mertua dengan sebab perkawinan, baik itu yang namanya guru juga orang tua kita. Jadi kita hormati, kita sayangi dia semua. Jangan kita bedakan satu di antara keduanya atau ketiganya. Itu saja kita kan bermalam masalahnya. Saya udah lemas, lapar. Saya makanya kalau diri, saya biasanya kalau usul ngomong diri. Saya udah lemas ya. Saya udah lemas. Jadi saya mau jujur aja, saya kalau suruh ngomong nggak bisa saya ngomong apa adanya aja deh. Lemas saya sebenarnya. Saya minum, saya malu bilang mau minum aja kayak cupang gitu.
Nah, jadi udah gitu aja ya, kurang dan lebihnya ya mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa kita amalkan. Tadi itu guru malaikat tadi kan kalau di pondok itu anak-anaknya di pondok ini di dalam beliau ini katanya tarekat itu nggak ada, tarekat itu apa tuh? Haram. Betul. Agak kenal kami itu seorang guru, seorang mursyid kalau ada yang mengatakan tarekat itu haram, guru itu mengatakan haram bagi kamu karena kamu dulu masih kecil. Sekarang kamu udah jadi ustaz pakaiannya tarekat, orang awam itu pakaiannya syariat. Itu cari mursyid. Lihat. Jadi jangan ikut-ikut paham-paham yang sesat karena tidak mengerti bahasa daripada perkataan guru kita. Guru masih jadi kecil, coba kalau nggak percaya. Dia nanti dia kasih dari tarekat. Belum dia ini nggak ngerti. Sama kamu juga dulu waktu masuk pondok masih jadi kecil. Di SMA saya juga naik lagi mah. Ini saya teman saya aja. Begitu. Jadi kalau sampai itu sama senior itu pada buat ustaz. Jadi saya mau ngomong ini karena ini satu ilmu, satu guru. Hanya saja mereka itu tidak mengejar tarekat, tidak ada pelajaran tarekat ini berat sekali. Jadi saya menyampaikan ini begitu. Ya, dulu memang benar guru kita itu pernah ngomong haram tarekat di pondok. Bagaimana kagak haram kalau masih kecil? Coba kalau suruh pikir ya. Kenal Imam Muhammad Syafi'i Hajami, kenal kan? Namanya doang nggak kenal, orangnya nggak kenal. Nah kalau saya kan kenal langsung berdapatan tangan, menurut ilmunya juga. Imam Syafi'i Hajami itu, dia itu ketika dia itu dikasih satu ilmu tarekat, baru dia amalin, terbang dia itu. Kata gurunya apa? Gurunya sama gurunya. Tahu gurunya sama? Ayah. Guru tarekat itu Habib Syahgab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu guru tarekatnya. Tuh udah kamu. Laporan kan sama gurunya, terbang dia itu. Orangnya kesaksian. Jadi saya kira semua tua. Tua dari mana? Mau berputih rambutnya. Apa beliau bilang? Kamu jangan amalin tarekat, bahaya kamu ini. Itu udah mualim, kamu ajarin kita saja. Maka mualim Syafi'i Hajami itu nggak ngajarin tarekat, ngajarinnya kitab. Tuh ilmu kita sama Imam Syafi'i Hajami. Nggak kalau Imam mualim Syafi'i Hajami aja bisa terbang, baru dia baca sekali. Nah, kalau yang jadi kecil yang masih polos, lepleng, gila bisa dia. Maka diharamkanlah tuh anak-anak kecil di pondok tuh. Jadi dia mau mati ini, saya mau bilang ini berat. Saya nggak tahu, saya nggak kenal ini. Nama itu saya kenal. Itu, tapi kan dia ngaku bicara, dia bilang muridnya daripada Habib Syahgab 13 tahun. Wah, 13 tahun. Kamu 13 tahun, saya dari tahun 90 sampai tahun 93 sampai tahun 2010 saya belajar sama beliau itu, sama guru saya itu. Pengalaman saya, kau tahu sama apa? Misalkan aku masih, ya sudah saya cerita itu. Mohon maaf Kak, ini, mohon maaf. Ya. Jadi itu saja ya tentang ilmu tarekat, ya tentang kita ini berziarah. Ziarah ini bersama di pasangan ini bersama. Ya, kita lurusin, jangan lupa nih. Ya, ingat sekali meroin, kalau bertanya meroin Pak ya, meroin dan kirim doa kepada orang tua kita. Sudah itu kita katakan ke makamnya, biar kuburan Pak Innahan Syakiral. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.